Mungkin bagi sebagian penonton, film ini akan dianggap lambat. Memang film ini lebih memilih menyajikan suasana seram dan misterius daripada berusaha untuk mengagetkan. Jadi bukan tipe horor seru-seruan. Salam sinema, sahabat sinemalogi. Primbon adalah film horor yang disutradarai Rudi Sudjarwo. Film ini dibintangi Happy Salma, Nugi, Flavio Saviera, Chico Kurniawan, Azela Putri, Yayang Senur, Opi Andaresta, Septian Dwi Cahyo, Seroja Hafidz, dan lain-lain. Primbon bercerita tentang Rana diperankan Flavio Saviera yang menghilang di hutan saat jalan-jalan. Setelah 7 hari tak ditemukan, keluarganya memutuskan melaksanakan tahlilan. Tak disangka setelah itu Rana pulang. Orang tua dan adiknya menyambut Rana dengan sukacita. Tapi tidak dengan keluarga besarnya yang masih sangat percaya perhitungan Primbon. Mereka menganggap yang pulang itu bukan Rana, lalu melakukan berbagai cara untuk menyelidikinya. Dini, sang ibu yang diperankan Happy Salma, tetap bersikukuh bahwa yang pulang itu adalah anaknya. Dalam tekanan bertubi-tubi dari keluarga besar, ia akhirnya nurut untuk mengadakan ruatan bagi Rana. Kebenaran pun tak terelakkan. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Primbon adalah kitab warisan leluhur Jawa, merupakan kitab yang berisi ramalan, buku yang menghimpun berbagai pengetahuan kejawaan, berisi rumus ilmu goib, sistem bilangan yang pelik untuk menghitung hari mujur, dan mengurus segala macam kegiatan yang penting. Film Primbon karya Rudi Sudjarwo ini tidak menyorot secara khusus buku itu sendiri, tetapi lebih ke kehidupan orang-orang yang sangat percaya pada segala yang ada dalam kitab tersebut. Premis film Primbon juga simpel, yaitu kepulangan gadis yang hilang setelah 7 hari. Sedangkan beberapa orang menganggap yang pulang itu bukan manusia. Film ini menggunakan filosofi Primbon sebagai piranti untuk mengurai konflik yang terjadi di tengah keluarga Dini. Ini terjadi karena Dini bukan orang Jawa dan tidak percaya dengan apa yang diyakini keluarga besar suaminya. Dini lebih percaya logika dan berusaha untuk selalu mengelak perhitungan weton dalam Primbon. Sebagai orang Jawa, menyenangkan sekali menonton film horor yang mengusung kultur Jawa dan menggunakan materi tersebut tidak setengah-setengah. Sang penulis memang terasa melakukan riset terkait Primbon itu sendiri. Meski di film tidak ada istilah-istilah jelimet dan lebih memilih hal-hal yang cukup umum untuk penonton awam. Hasilnya memang tidak terlalu jawani, lebih moderat, diimbangi dengan unsur horor dan drama konflik keluarga yang lebih umum. Rudi Sudjarwo memang tidak membuat film ini khusus untuk orang Jawa saja. Hal itu dipermudah dengan pemakaian bahasa Indonesia. Trailernya juga mengedepankan unsur horor yang kental. Jelas hal ini untuk menjaring penggemar film horor secara umum. Eksekusi filmnya pun bagus, sinematik. Adegan pencarian Rana yang menghilang di hutan pun dibikin sangat dramatis. Rudi Sudjarwo memilih penceritaan yang slow saja. Adegan kaget-kagetan juga seperlunya. Yang paling saya suka adalah lokasi film. Rumah yang dipakai terlihat sangat otentik rumah orang Jawa di desa. Geografi rumah juga jelas, mana dapur, mana kamar, mana pintu depan, pintu belakang, dan sebagainya. Jadi penonton seakan diajak mengeksplorasi rumah tersebut sambil membayangkan ada sosok yang menunggu di sana. Adegan-adegan di rumah tersebut juga terasa teatrikal dalam hal blockingan dan lain-lain. Dan saya suka karena memperkuat unsur dramanya. Hal ini tentu didukung penampilan memukau dari para pemain. Yang paling menonjol adalah Happy Salma.
Sebagai sosok ibu yang kehilangan anak dan selalu mendapat tekanan kiri kanan, Happy Salma mampu menunjukkan permainan dramatik dan emosional. Flavio Zaviera sebagai Rana pun mampu mencuri perhatian, terutama dengan senyuman dinginnya. Duo mantan penyanyi Nugi dan Oppie Andaresta yang merambah akting juga oke. Nugi makin lama makin moncer kemampuan aktingnya sebagai sosok Banyu, ayah Rana yang tersandung dilema karena sayang istri juga hormat bakti sama keluarganya. Oppie Andaresta masih terasa ada kaku, namun setelah sekian lama vakum sejak Kuldesak dan Cinta Setaman, kini sebagai mbak-mbak Jawa berhasil membawakan karakter Bude Sri dengan baik. Yayang Senur sebagai Bude Nur terasa kuat, berbanding jomplang dengan saat membintangi film horor Oma Kapan Tahun. Yang mengagetkan adalah nama Septian Dwi Cahyo ternyata sangat jarang terlibat dalam film. Padahal di sini sebagai Pak De Basuki terlihat aktingnya mampu mengimbangi pemain lain. Yang kurang dioptimalkan menurut saya adalah Chico Kurniawan. Tapi mungkin memang fokus cerita pada keluarga besar Rana. Gambar-gambar di film ini enak dilihat. Tidak banyak adegan gelap-gelapan yang perlu memincingkan mata. Jadi untuk menyajikan sosok makhluk astral tidak harus dengan cahaya minim. Asalkan posisinya pas, semuanya aman terkendali. Mungkin bagi sebagian penonton, film ini akan dianggap lambat. Memang film ini lebih memilih menyajikan suasana seram dan misterius daripada berusaha untuk mengagetkan. Jadi bukan tipe horor seru-seruan. Secara umum, penonton mungkin akan terbagi dua, yaitu tipe yang sudah tahu kitab Primbon itu apa dan tentang apa, lalu tipe seperti karakter Happy Salma, bukan orang Jawa apalagi tidak paham seluk-beluk hitung-hitungan hari baik, hari buruk, ruatan, dan segala macamnya. Naskah film juga mencoba menjelaskan Primbon secara umum, tidak terlalu dalam. Pokoknya kata Primbon itu begini, begitu, entah kalian percaya atau tidak. Jadi kalau menurut saya pribadi, judul Primbon sedikit meleset karena film tidak fokus pada kitabnya, melainkan pada satu peristiwa spesifik yang dialami salah satu karakternya. Beberapa adegan juga sekedar untuk seram-seraman saja. Tidak ada konteks selanjutnya. Misal adegan Rana makan kepala ikan mentah di pasar, ya cuman begitu saja, nggak ada efek kelanjutannya. Namun secara umum film ini dieksekusi dengan bagus. Mitologi Memedi dalam kultur Jawa juga digambarkan sesimpel mungkin. Jadi tidak perlu penjelasan adegan ruatan di akhir film itu gunanya apa, kenapa mengakibatkan peristiwa seperti kesurupan dan memunculkan banyak wujud gaib di sekitarnya. Tidak perlu penjelasan, terima apa adanya. Seperti kitab Primbon itu sendiri, tidak semua orang perlu memahami maksudnya. Demikian video reaksi dari film Primbon yang tayang di bioskop. Silahkan like, komen, dan subscribe. Cek akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, bersenang-senang kemudian.